Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian. Utamanya rahmat sehat dan rahmat iman, sehingga hari ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan hidup ini dalam ketaatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. 20 tahun yang silam, tepatnya tahun 2003, dunia pemberitaan dihebohkan dengan kabar yang mengherankan sekaligus menjijikkan. Sebuah mayat hilang dan saat ditemukan kembali dalam keadaan yang sudah tidak utuh lagi. Kisahnya bermula dengan hilangnya mayat seorang wanita tua dari kuburnya. Setelah diselidiki, ternyata mayat tersebut telah berpindah kuburan ke halaman seseorang. Namun anehnya, beberapa bagian tubuhnya telah hilang. Singkat cerita, Sumanto mengaku telah mencuri dan menyantap beberapa bagian mayat tadi, sedang sisanya ia kuburkan di halaman depan rumahnya. Dalam penyelidikan terungkap, ternyata Sumanto bukan hanya menyantap mayat tersebut, setidaknya ada 2 mayat lain yang juga pernah dicicipi dagingnya, dan menurutnya daging manusia itu enak rasanya. Jamaah subuh rahimakumullah. Pernyataan Sumanto tersebut walaupun terdengar gila dan aneh, namun ada benarnya. Buktinya, daging manusia termasuk menu yang banyak disantap oleh manusia tanpa kita sadari, mungkin termasuk kita. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing atau menghibah kepada sebagian yang lainnya. Apakah kalian suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka
tentulah kalian membencinya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah mengumpamakan seseorang yang menghibah, menggunjing, itu sebagaimana memakan daging dari saudaranya yang telah mati. Kendati ayat di atas sangat jelas, bila kita mau jujur, hampir setiap hari kita melakukan ghibah. Jamaah subuh rahimakumullah, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia membencinya. Jika yang engkau sebutkan tadi benar-benar ada pada saudaramu, sungguh engkau telah berbuat ghibah. Sedangkan jika itu tidak benar, maka engkau telah membuat kedustaan atasnya. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, sungguh disebutkan dalam beberapa hadis tentang ghibah dalam konteks celaan yang menghinakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang berbuat ghibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Safiyah, bahwa dia adalah wanita yang pendek. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegurnya, sungguh engkau telah berkata dengan suatu kalimat yang kalau seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan mengubah air laut itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekedar menggambarkan bentuk tubuh seseorang saja sudah mendapat teguran keras dari Rasulullah. Lalu bagaimana dengan menyebutkan sesuatu yang lebih keji dari itu? Jamaah subuh rahimakumullah, demikian pula bagi siapa yang mendengar dan ridho dengan perbuatan ghibah, maka hal tersebut juga dilarang. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia hendaknya menasihatinya, bukan justru ikut larut dalam perbuatan tersebut. Jika sekiranya ia tidak mampu mencegahnya dengan cara yang baik, maka hendaknya ia pergi dan menghindar darinya. Kita yang kini hidup di era digital sudah sewajarnya bersikap hati-hati. Tanpa memilah dan memilih, seseorang bisa terjerumus ke dalam ghibah modern. Bahkan lebih dari itu, tangan kita ikut-ikutan berghibah. Bukankah kita sering kurang puas dengan lisan, lalu menulis dan mengirim pesan itu di media sosial yang bermuatan ghibah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kelak beberapa anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Lidah kita akan menjadi saksi. Tangan kita akan menjadi saksi. Kaki
dan kulit kita juga akan menjadi saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fusilat ayat yang ke-22. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Jamaah Rasul rahimakumullah, kita marilah menjauhi perbuatan ghibah, karena ternyata ghibah itu adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari perbuatan ghibah dan selalu membimbing kita ke jalannya yang lurus, yaitu jalan para nabi dan orang-orang yang soleh terdahulu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan ghibah, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya sejauh mungkin. Kita akhiri, nasrum minal wahtun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.